Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Efreza Dulistari dengan NPM A1A021056. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi dari mata kuliah Keterampilan Dasar Menulis oleh dosen pengampu Wisman MPD. Sebelumnya, materi dari kelompok 4 sendiri itu berjudul Kaidah Ejaan Bahasa Indonesia. Baiklah, sekarang kita langsung masuk ke dalam materi yang akan dibacakan. Dalam materi Kaidah Ejaan Bahasa Indonesia yang akan saya jelaskan, itu terdiri lagi dari 2 materi, yaitu yang pertama ada sejarah perkembangan ejaan bahasa Indonesia, dan yang kedua itu ada penerapan kaidah ejaan bahasa Indonesia. Baiklah, langsung saja kita masuk ke dalam materi yang pertama, itu adalah sejarah perkembangan ejaan bahasa Indonesia. Ejaan bahasa Indonesia sendiri tentunya mempunyai sejarah perkembangan. Bahasa Indonesia sendiri beberapa abad yang lalu sebelum menjadi bahasa Indonesia itu menggunakan bahasa Melayu. Sistem ejaan bahasa Melayu ini ditulis menggunakan huruf Latin oleh orang-orang Belanda, yaitu ada Frederik de Houtman, Caspar Wilton, dan Sebastianus Danser. Nah, ketiganya menuliskan kata-kata Melayu berdasarkan ejaan bahasa Belanda pada masa itu. Pada 3 abad kemudian dilakukan pembakuan ejaan bahasa Melayu oleh Van Ophuijsen. Kemudian pada tanggal 15 April 1947, ejaan disempurnakan menjadi ejaan Republik atau lebih dikenal dengan nama ejaan Sawandi. Sistem EYD disahkan secara resmi oleh Presiden Soeharto melalui surat keputusan nomor 57 tanggal 17 Agustus 1972. Dan sampai sekarang Indonesia menggunakan EYD sebagai ejaan resmi bahasa Indonesia. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang ejaan, sekarang kita akan masuk ke dalam pengertian ejaan, yaitu ejaan sendiri merupakan kaidah-kaidah cara penggambaran bunyi-bunyi atau kata, kalimat, dan sebagainya dalam bentuk tulisan, huruf-huruf, atau serta penggunaan tanda bacanya, memenggal kata, dan bagaimana penggabungan kata. Lalu kemudian ada ejaan Van Ophuijsen. Ejaan ini telah ditetapkan pada tahun 1901, yaitu ejaan bahasa Melayu dengan menggunakan huruf Latin. Yang ketiga itu ada ejaan Sawandi. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, ejaan Van Ophuijsen mengalami beberapa perubahan. Nah, pada tanggal 19 Maret 1947, Mr. Sawandi yang pada saat itu menjabat sebagai Menteri Pengajaran dan Pendidikan serta Kebudayaan Republik Indonesia ini meresmikan ejaan baru yang kemudian dikenal dengan nama ejaan Republik yang menggantikan ejaan sebelumnya. Yang terakhir ada ejaan Melindo atau Melayu Indonesia. Nah, ternyata ejaan ini terus-menerus mengalami penyempurnaan, termasuk melakukan kerjasama dengan Malaysia dengan rumpun bahasa Melayunya pada tahun 1959. Nah, di sini terbentuklah ejaan Melindo yang diharapkan pemakaiannya berlaku di kedua negara tersebut. Namun, perkembangan hubungan politik ejaan ini harus kembali gagal diberlakukan. Nah, materi selanjutnya ada ejaan yang dipersempurnakan atau EYD. Ejaan ini menggantikan ejaan sebelumnya, yaitu ejaan Republik atau ejaan Sawandi. Pada tanggal 23 Mei 1972, sebuah pernyataan bersama ditandatangani oleh Menteri Pelajaran Malaysia, Tun Hussein On, dan Menteri Pendidikan dan Kebiasaan Istiadat Indonesia, Masuri. Pernyataan bersama tersebut mengandung persetujuan sebagai melaksanakan aksas yang sudah disepakati oleh para pandai dari kedua negara tentang ejaan baru dan ejaan yang disempurnakan. Nah, kemudian pada tanggal 12 Oktober 1972, Panitia Pengembangan Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebiasaan Istiadat menerbitkan buku Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan dengan penjelasan kaidah penggunaan yang semakin besar dan lapang. Yang keenam ada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Penyempurnaan terhadap ejaan bahasa Indonesia ini terus dilakukan
oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, penyempurnaan tersebut menghasilkan naskah yang pada tahun 2015 telah ditetapkan menjadi Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Pada tahun 2016, berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Dr. Anies Baswedan. Pada saat itu, Ejaan Bahasa Indonesia disempurnakan atau PUEYD diganti dengan nama Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang penyempurnaan naskahnya disusun langsung oleh Pusat Pengembangan dan Pelindungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. B. Ada penerapan kaidah ejaan bahasa Indonesia. Di Indonesia sendiri ada banyak sekali pemakaian huruf atau penulisannya. Yang pertama itu ada pemakaian huruf kapital. Huruf kapital ini biasanya dipakai sebagai huruf pertama kata pada awal kalimat. Contohnya bisa dilihat di layar tersebut. Ada kata dia mengantuk. D huruf di depan itu menggunakan huruf kapital. Kemudian pada kata apa maksudnya, huruf A itu menggunakan huruf kapital. Huruf kapital juga biasanya digunakan sebagai huruf pertama petikan langsung. Contohnya seperti ada di layar tersebut. Ada kata adik bertanya, kapan kita pulang? K, huruf itu menggunakan huruf kapital. Huruf kapital ini tidak dipakai sebagai huruf pertama pada nama gelar, kehormatan, keturunan, ataupun keagamaan yang tidak diikuti oleh nama orang. Misalnya, dia baru saja diangkat menjadi sultan. Materi selanjutnya ada pemakaian huruf miring. Nah, huruf miring ini dalam terminologi tipografi disebut juga italik. Huruf italik ini biasanya digunakan untuk memberikan penekanan pada sebuah kata. Di samping itu juga huruf tersebut dipakai untuk menunjukkan sebuah istilah atau kata yang berasal dari bahasa asing, misalnya bahasa Inggris, Korea, ataupun Jepang. Adapun jenis-jenis huruf miring ini pada penulisan nama buku, majalah, dan surat kabar di dalam kutipan tulisan. Contoh penulisannya itu bisa dilihat pada layar tersebut. Buku Sejarah Indonesia sudah memuat berbagai teori mengenai rujukan yang digunakan untuk penulis. Yang kemudian, huruf miring itu biasanya ditulis untuk mengkhususkan huruf. Contohnya penulisan aturan pada instansi tersebut sudah jelas bahwa setiap hari Kamis karyawan diwajibkan mengenakan pakaian daerah atau pakaian adat. Kemudian selanjutnya ada menulis nama ilmiah, terus ada digunakan juga untuk menulis daftar pustaka dalam karya ilmiah, serta yang terakhir huruf miring digunakan untuk memberi perbedaan dalam suatu kalimat. Selanjutnya yang ketiga ada pemakaian huruf tebal. Nah, penggunaan huruf tebal dalam kalimat ini biasanya dimaksudkan untuk menegaskan atau menunjukkan bahwa bagian tersebut penting. Penulisan huruf tebal dalam kalimat yang sesuai dengan EYD menurut Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia adalah sebagai berikut. Contohnya yang pertama itu huruf tebal biasanya dipakai untuk menegaskan bagian tulisan yang telah ditulis miring. Nah, adapun contohnya huruf DH seperti pada kata Ramadan. Kemudian huruf tebal ini juga dipakai untuk menegaskan bagian karangan seperti judul buku, bab, subbab, daftar isi, daftar tabel, daftar pustaka, ataupun indeks maupun lampiran. Contohnya yang pertama itu ada 1.1 latar belakang. Yang ketiga, huruf tebal pada cetakan kamus itu biasanya menuliskan tema atau subtema. Materi selanjutnya ada 4 penulisan kata dasar. Kata dasar ini merupakan kata yang belum diberi imbuhan ataupun diikat oleh bentuk kata terikat. Sementara itu, kata turunan merupakan kata dasar yang sudah diberi imbuhan atau bentuk kata terikat. Secara bahasa, kata dasar terdiri atas 2 kata, yakni kata dan dasar.
Kata diartikan sebagai satuan bahasa terkecil yang berdiri sendiri dan mempunyai morfem tunggal maupun gabungan. Sementara itu, dasar diartikan bentuk gramatikal yang menjadi asal suatu bentuk. Berikut adalah contoh penulisan kata ke dasar yang benar. Yang pertama ada aku libur kerja hari ini, dan yang kedua ada kami main bola hingga petang. Yang kelima ada materi penulisan kata berimbuhan. Penulisan kata berimbuhan ini seringkali kita digunakan dalam kehidupan sehari-hari, baik itu dalam penggunaan media sosial ataupun dalam membuat tugas sekolah. Nah, berikut ini adalah contoh penulisan kata berimbuhan yang benar sesuai PUBI terbaru. Yang pertama, kata berimbuhan, awalan, sisipan, akhiran, serta gabungan awalan dan akhiran itu ditulis serangkai dengan bentuk dasarnya. Contoh, berjalan. Itu bergabung dari prefiks awalan dari kata dasar jalan. Yang kedua ada berkelanjutan, prefiksnya adalah awalan dan dari kata dasar lanjut. Kemudian imbuhan yang diserap dari unsur asing seperti isme, man, wan, atau wi ditulis serangkai dengan bentuk dasar. Contohnya pada kata sukwisme. Yang kedua, bentuk terikat ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya, contohnya adibusana. Kemudian nomor 2, bentuk maha yang diikuti kata turunan yang mengacu pada nama Tuhan ditulis secara terpisah dengan huruf awalnya kapital, contohnya A, marilah kita bersyukur kepada Tuhan yang Maha Pengasih. Pada kata Tuhan di sana, huruf T menggunakan huruf kapital. Materi yang keenam ada penulisan bentuk ulang. Satu bentuk ulang itu ditulis dengan menggunakan tanda hubung di antara unsur-unsurnya, misalnya anak-anak. Adapun catatan, bentuk ulang gabungan kata ditulis dengan mengulang unsur pertama saja, misalnya surat kabar, surat-surat kabar. 2. Bentuk ulang gabungan kata yang unsur keduanya adjektiva ditulis dengan mengulang unsur pertama atau unsur keduanya dengan makna yang berbeda. Misalnya, orang besar menjadi orang-orang besar. Nomor kedua, awalan dan akhiran itu ditulis serangkai dengan bentuk ulang. Misalnya seperti kekanak-kanakan, melambai-lambaikan, atau dibesar-besarkan. Yang ketujuh ada penulisan gabungan kata. Dalam PUBI, gabungan kata ialah penyusun dari kata berbeda, umumnya dua kata sesuai dengan kaidah pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Yang B ada jenis dan contoh kalimat gabungan kata. Yang pertama itu unsur gabungan kata yang lazim disebut kata majemuk, termasuk istilah khusus ditulis terpisah. Contohnya, sewaktu bertamasya ke kebun binatang, kami membeli cenderamata. Nah, kata cenderamata di sini merupakan bentuk unsur gabungan kata yang lazim disebut kata majemuk. Nah, yang kedua di sana juga adalah gabungan kata yang dapat menimbulkan salah pengertian, sehingga perlu ditambah dengan tanda hubung di antara unsurnya. Contoh, anak istri penjabat itu baru saja datang beberapa menit yang lalu. Nah, kata anak istri itu menggunakan tanda hubung, merujuk pada artian anak dan istri dari penjabat tersebut. Lalu yang ketiga selanjutnya ada gabungan kata yang penulisannya terpisah, tetap ditulis terpisah apabila mendapat awalan atau akhiran. Yang keempat ada gabungan yang mendapat awalan dan akhiran ditulis menyambung atau serangkai. Contohnya pada kata kita diminta pertanggungjawaban atas kesalahan yang kita perbuat. Nah, kata pertanggungjawaban di sana itu merupakan gabungan kata yang memiliki awalan per dan akhiran an. Yang terakhir ada gabungan kata yang sudah padu ditulis serangkai. Contohnya pada kata olahraga pada teks tersebut. Selanjutnya yang ke-8 ada materi penulisan kata depan. Pengertian dari penulisan kata depan yaitu kata yang merangkai sebuah kata-kata atau kalimat atau bagian kalimat yang biasanya itu diikuti oleh nomina atau pronomina. Jenis-jenis kata depan itu yang pertama ada kata dasar, biasanya terdiri dari kata dari, di, dengan, ke, oleh, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya proposisi gabungan,
biasanya terdiri dari kepada, daripada, oleh karena itu, antara, dengan, sejak, sampai, dan seterusnya. Yang terakhir ada kata berafilks. Nah, biasanya terdiri dari bersama, beserta, menuju, dan lain sebagainya. Contoh kata depan bisa dilihat pada layar di depan. Itu ada, yang pertama ada Dadang pulang kampung ke Tasikmalaya. Yang kedua ada saya pergi ke sekolah dengan bersepeda. Materi selanjutnya yang ke-9 ada penulisan partikel. Pengertian partikel sendiri, kata partikel disebut juga kata tugas. Beberapa kata yang termasuk kata partikel itu adalah lah, kah, tah, pun, dan per. Aturan penulisan kata partikel yang benar juga diatur dalam PUBI. Yang kedua atau B, jenis penulisan partikel. Ada banyak sekali jenis penulisan partikel. Yang pertama ada penulisan partikel lah. Partikel lah ini biasanya digunakan untuk memperhalus kata perintah. Contohnya pada tulisan ini adalah gapailah cita-citamu setinggi langit. Selanjutnya yang kedua ada penulisan partikel kah. Partikel kah ini biasanya digunakan untuk kalimat tanya agar lebih baku, halus atau tegas. Contohnya penulisan ini pada kata mungkinkah kita melihat hujan meteor saat langit mendung. Nah, yang terakhir itu ada penulisan partikel pun. Biasanya penulisan partikel ini digunakan untuk menegaskan makna kata dirinya, memberikan makna yang berlawanan, atau menunjukkan sesuatu sedang dimulai. Contohnya, kalau kita gagal pun setidaknya kita sudah berusaha. Materi yang ke-10 ada penulisan singkatan dan akronim. Pengertiannya menurut buku Master Bahasa Indonesia oleh Ainia Prihantini, singkatan merupakan bentuk yang dipendekkan dari terdiri atas satu huruf atau lebih. Singkatan memiliki berbagai jenis dan kaidah penulisan, bergantung pada penggunaannya. Sedangkan akronim berdasarkan KBBI, pengertian akronim itu adalah ringkasan atau kependekan kata. Wujudnya berupa gabungan huruf atau suku kata yang ditulis atau dilafalkan sebagai kata yang wajar. B. Jenis-jenis singkatan. Yang pertama itu singkatan nama orang, gelar, jabatan atau pangkat. Contohnya R.A. Kartini, singkatan dari Raden Ajeng Kartini. Yang kedua singkatan nama lembaga, badan, organisasi, dan dokumen resmi. Contohnya KPK atau singkatan dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Dan contohnya sudah banyak bisa dilihat pada layar tersebut. Nah, berikut ini adalah cara penulisan akronim yang benar dan contohnya. Yang pertama, akronim nama diri yang berupa gabungan huruf awal setiap kata. Contohnya pada kata LIPI, akronim dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Yang kedua, akronim nama diri yang berupa gabungan suku kata atau gabungan huruf dan suku kata. Contohnya pada kata Dinkes atau akronim dari Dinas Kesehatan. Yang terakhir ada akronim bukan nama diri yang berupa gabungan suku kata. Contohnya itu pada kata Puskesmas, akronim dari kata Pusat Kesehatan Masyarakat, serta tilang atau singkatan dari kata bukti tilang. Selanjutnya yang 11 ada penulisan angka dan bilangan. A. Penulisan angka. Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia memberikan beberapa pedoman terkait dengan penulisan angka. Yang pertama itu bilangan dalam teks yang dapat dinyatakan dengan satu atau dua kata ditulis dengan huruf, kecuali jika dipakai secara berurutan seperti dalam perincian. Yang kedua itu bilangan pada awal kalimat ditulis dengan huruf. Contohnya 50 siswa teladan mendapat beasiswa dari pemerintah. Yang ketiga ada apabila pada awal kalimat tidak dapat dinyatakan dengan satu atau dua kata, susunan kalimatnya diubah. Yang keempat, angka yang menunjukkan bilangan besar dapat ditulis sebagian dengan huruf supaya lebih mudah. Yang kelima, penulisan bilangan utuh dengan huruf. Contohnya 12 atau dengan angka 12. Keenam, penulisan bilangan pecahan dengan huruf. Berikut adalah penulisan bilangan. Kata bilangan atau numeralia adalah kata yang digunakan untuk menghitung banyaknya sesuatu, baik berupa benda, orang, binatang, barang maupun konsep. Jenis-jenis kata bilangan. Yang pertama ada kata bilangan tarik, takrif,
Yang kedua ada bilangan utama atau kardinal. Yang ketiga ada kata bilangan tingkat. Dan yang terakhir ada kata bilangan tak tarif. Di sebelah tersebut ada jenis kata bilangan dan contohnya yang bisa dilihat. 12. Penulisan kata ganti ku, kau, mu, dan nya. Penulisan kata gantinya ku dan mu ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya, sedangkan ku dan kau ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Dalam penggunaannya, kata ganti ku, kau, kumu, dan nya sering digunakan dengan keliru, terutama dalam penggunaan kata ganti kau. Kesalahan penggunaan kata tersebut bisa dilihat dalam dua kalimat ini. Yang pertama ada kau ambilkan titipan itu minggu depan. Yang kedua, kemarin kau bawa titipan itu saat pulang dari sini. Pada kalimat 1 dan 2 di atas, kata ganti kau ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Penulisan seperti itu yang sering ditemukan, tapi tidak sesuai dengan kaidah. Seharusnya kata ganti kau ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya, sehingga kalimat di atas dapat diperbaiki menjadi seperti berikut. Nak, tolong kau ambilkan buku itu, atau kemarin kau bawa titipan itu dalam tasmu. Nah, adapun contoh penulisan kata ganti ku, kau, kumu, dan nya menurut laman PUBI daring. Contohnya ada yang pertama itu rumah itu telah kujual, atau rumahnya sedang diperbaiki. Selanjutnya yang ke-13 ada penulisan kata sandang si dan sang. Menurut KBBI, si merupakan kata yang dipakai di depan nama diri yang memiliki konotasi akrab atau kurang hormat. Kata si juga merupakan kata untuk mengkhususkan orang yang melakukan atau terkena sesuatu, sementara kata sang sebagai kata sandang menurut KBBI memiliki fungsi yang kurang lebih sama dengan kata si. Kata ini dipakai di depan nama orang, binatang, maupun benda yang dianggap hidup atau dimuliakan. Dalam PUBI, kata si dan sang ditulis terpisah dengan kata yang mengikutinya. Contoh kata si itu pada kalimat si pencuri tertangkap sebelum ia berhasil kabur. Yang kedua pada kata sang itu adalah contohnya kita harus berserah diri kepada sang pencipta. Materi yang selanjutnya ada pemakaian tanda titik. Titik merupakan tanda baca berupa noktah yang digambarkan dengan simbol. Pedoman umum ejaan bahasa Indonesia mengatur penggunaan tanda titik sebagai berikut. Tanda titik dipakai sebagai akhir dari kalimat pernyataan. Contohnya, saya makan nasi pecel. Nah, kemudian ada pula tanda titik dipakai di belakang angka atau huruf. Penggunaan ini biasanya terdapat pada bagan, ikhtisar, atau daftar. Yang terakhir ada tanda titik dipakai dalam daftar pustaka, atau tanda ini dipakai untuk memisahkan nama penulis, tahun, judul, dan tempat terbitnya. Yang kelima ada tanda titik dipakai dalam bilangan ribuan atau kelipatannya. Tanda ini berguna untuk memisahkan atau memberikan tanda pada jumlah angka yang banyak. Contohnya tsunami melahap sedikitnya 11.000 korban jiwa. Yang ke-15 ada pemakaian tanda koma. Koma merupakan tanda baca yang digambarkan dengan simbol. PUBI mengatur penggunaan tanda koma sebagai berikut. Yang pertama, tanda koma dipakai untuk memisahkan unsur-unsur dalam suatu perincian atau pembilangan. Contohnya, ibu belanja beras, minyak, gula, dan tepung. Yang kedua, ada tanda koma dipakai sebelum kata, hubung, atau konjuksi. Yang ketiga, ada tanda koma dipakai untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimat. Yang keempat, tanda koma dipakai di belakang kata yang menjadi penghubung antar kalimat. Yang kelima, tanda koma dipakai di antara nama orang dan singkatan gelar akademis yang mengikutinya. Contohnya pada Yayat Guntur S, SPD, atau Maria Latuari M, hum. 16. Pemakaian tanda titik koma. Tanda titik koma dapat dipakai sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara yang lain di dalam kalimat penyebut. Misalnya, hari sudah malam. Anak-anak masih membaca buku. Kata tanda titik koma itu terletak pada kata malam. Nah, di antara kata malam dan anak. Nah, dua tanda titik koma dipakai pada akhir perincian yang berupa klausa. Yang ketiga, tanda titik koma juga dipakai untuk memisahkan bagian-bagian pemerincian dalam kalimat yang sudah menggunakan tanda koma. 17. Ada pemakaian tanda titik dua.
Tanda titik dua dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti pemerincian atau penjelasan. Misalnya, mereka memerlukan perabot rumah tangga. Nah, ada kata titik dua seperti kursi, meja, dan lemari. Yang kedua, tanda titik dua tidak dipakai jika perincian atau penjelasan itu merupakan pelengkap yang mengakhiri pernyataan. Misalnya, tahap penelitian yang harus dilakukan meliputi persiapan, pengumpulan data, pengolahan data, dan pelaporan. Tanda titik dua itu biasanya dipakai sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemberian. Misalnya ketua titik dua Ahmad Wijaya atau sekretaris titik dua Siti Aryani. Materi ke-18 ada pemakaian tanda hubung. Tanda hubung ini biasanya dipakai untuk menandai bagian kata yang terpenggal oleh pergantian baris. Misalnya di samping cara lama diterapkan juga ada tanda hubung ra baru titik-titik. Yang kedua, ada tanda hubung dipakai untuk menyambung unsur kata ulang, misalnya anak-anak. Yang ketiga, ada tanda hubung dipakai untuk menyambung tanggal, bulan, dan tahun yang dinyatakan dengan angka atau menyambung huruf dalam kata yang dieja satu-satu. Misalnya tanggal 11 bulan 11 2013. Materi selanjutnya ada pemakaian tanda pisah. Pemakaian tanda pisah ini mempunyai jumlah penggunaan, di mana penggunaan tanda pisah tersebut adalah bentuk membatasi penyisipan kata atau kalimat yang merupakan penjelasan lain pada suatu kalimat, sebagai penegasan adanya keterangan lain dalam suatu kalimat yang mempunyai keterangan utama, serta dipakai untuk menyatakan keterangan sampai dengan atau sampai ke pada dua bilangan tanggal atau tempat yang dipisah oleh kata ini. Penggunaan tanda pisah ini sebagai satu, membatasi penyisipan kata. Yang kedua, tanda pisah dua bilangan. Yang ketiga, penegasan keterangan oposisi. Contohnya itu pada kata kesuksesan itu ada tanda pisah, saya yakin akan tercapai. Tanda pisah harus diperjuangkan oleh diri sendiri. Materi ke-20 ada pemakaian tanda tanya. Penggunaan tanda tanya ini sesuai kaidah hanya digunakan pada akhir kalimat tanya dan digunakan untuk menandai bagian kalimat yang diragukan. Penggunaan tanda baca tanya yang pertama itu menanyakan sesuatu. Namanya saja kita bertanya ya, sudah pasti fungsi yang pertama bertujuannya adalah kalimat yang menanyakan sesuatu. Contohnya, kapan Gulman pergi ke Bandung? Atau apakah Devi sudah tahu kabar itu? Nah, yang kedua digunakan dalam tanda kurung. Tanda tanya bisa juga diletakkan di dalam tanda kurung untuk menyatakan bagian dari sebuah kalimat yang masih kurang dapat dibuktikan keabsahannya. Contohnya, total dana yang dikorupsi sekitar 500 juta rupiah. Nah, di situ ada tanda tanya di dalam tanda kurung. Selanjutnya yang ke-21 ada pemakaian tanda seru. Pada kaidah penulisan, tanda seru itu digunakan untuk ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, atau emosi yang kuat. Contohnya penggunaan tanda seru pada kalimat perintah berikut ini. Dilarang masuk. Nah, di situ ada kata seru, tanda seru. Nah, penggunaan tanda baca seru, yang pertama itu kalimat perintah. Yang kedua itu menunjukkan ekspresi terkejut atau kaget. Contohnya pada kata astaga, apa aku lupa mengirimkan kabar ke kamu. Nah, itu pada kata astaga ada tanda seru. Yang ke-22 ada penggunaan tanda elipsis. Tanda elipsis ini dipakai untuk menunjukkan bahwa dalam suatu kalimat atau kutipan pada bagian yang dihilangkan. Misalnya, penyebab kemerosotan, di situ ada tanda elipsis titik-titik akan diteliti lebih lanjut. Ada sedikit catatan. Yang pertama itu tanda elipsis itu didahului dan diikuti dengan spasi. Yang kedua, tanda elipsis pada akhir kalimat diikuti oleh tanda titik. Yang kedua, tanda elipsis dipakai untuk menulis ujaran yang tidak selesai dalam dialog. Misalnya pada kata menurut saya seperti bagaimana Bu? Nah, di situ ada catatan tanda elipsis itu didahului dan diikuti dengan spasi. Yang kedua, tanda elipsis pada akhir kalimat itu diikuti oleh tanda titik. Yang ke-23 pemakaian tanda petik. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan jika tanda petik ini merupakan tanda baca yang mengakui petikan langsung, berupa kutipan berasal dari pembicaraan, naskah, atau bahan tertulis lainnya. Penggunaan tanda petik itu yaitu ada petikan langsung.
Contohnya, aku lapar, ucap Ratu. Pada kata sebelum aku ada tanda petik dan sesudah lapar ada tanda petik. Yang kedua, penutup kalimat. Contohnya seperti kata Teddy sering menjadi pengacau dalam setiap kegiatan tim di tempat kerjanya. Pada kata pengacau ada tanda petik yang mengelilinginya. Yang ketiga itu mengapit istilah ilmiah dan yang terakhir mengapit judul. Pada karangan Salsabila Nanda yang berjudul Peran UKM Terhadap Ekonomi Indonesia telah diterbitkan di Surat Kabar Republika sebagai tema besar halaman keuangan. Yang terakhir ada pemakaian tanda baca petik tunggal. Tanda petik tunggal ini dipakai untuk mengapit makna, terjemahan, atau penjelasan kata atau ungkapan. Nah, penggunaan tanda baca petik tunggal yaitu pertama itu mengapit makna. Contohnya pada kau dengar bunyi ngiung-ngiung tadi kah? Tanya Fahri pada Adi. Pada kata ngiung-ngiung itu menggunakan tanda baca petik tunggal. Yang kedua mengapit petikan di dalam petikan lain. Contohnya feedback atau umpan balik atau shutdown nonaktif. Baiklah, itu tadi adalah penjelasan yang bisa saya sampaikan menurut dari materi kaidah ejaan bahasa Indonesia. Adapun kesimpulan dari materi ini yaitu dalam keterampilan menulis tentunya kita harus mengetahui dan memahami PUBI serta kaidah ejaan bahasa Indonesia. Dengan menggunakan PUBI atau pedoman umum ejaan bahasa Indonesia, maka kita mampu untuk berpikir, berbicara, menulis, dan PUBI ini dapat membantu mengetahui kesalahan penggunaan huruf kapital dan tanda baca pada teks apapun. Nah, PUBI juga dapat mengembangkan pemecahan tentang kesalahan yang dominan terjadi pada penggunaan huruf kapital dan tanda baca. Dalam penerapannya, PUBI dapat memberikan pengembangan dan sumbangsi terhadap keberlangsungannya tata bahasa Indonesia sehingga penggunaan bahasa Indonesia tidak hanya sebagai pelengkap atau sekedar tahu sehingga melenceng dari peraturan ejaan bahasa Indonesia yang seharusnya telah ditetapkan. Baiklah, itu tadi adalah penjelasan materi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata saya mohon maaf, kepada Tuhan saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.